Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil ya muqallibal qulub. Tsabbit qalbi ala dini wa ta'atik. رب زدنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا مباركا فيه وشفاء من كل داء يا ارحم الراحمين. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين. Hadirin wa hadirat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tamu Allah, Diyufur Rahman, Diyufur Rahim, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita berkumpul di Zoom. Semoga perkumpulan kita ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan keberkahan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua, sehingga ketika kita memasuki bulan suci Ramadan, kita tahu batasan-batasan mana yang diperbolehkan, mana yang tidak diperbolehkan, mana yang sifatnya mubah, mana yang sifatnya haram, dan seterusnya. Nah, pada kali ini kita melanjutkan pembahasan tentang keringanan-keringanan atau rukhsah pada bulan suci Ramadan. Apa saja keringanan dalam suci Ramadan itu? Yang pernah kita sampaikan kemarin, bahwasanya itu adalah sakit kemudian sembuh. Ya, kalau misalnya sakitnya semakin parah, maka dia tidak membayar dengan cara mengqadha, ya. Tetapi kalau misalnya dia tertunda pulih, maka diqadha, ya, diqadha. Baik. Kemudian yang kedua yang telah kita sampaikan di pertemuan yang lalu, barangkali Bapak Ibu yang ketinggalan nanti bisa dilihat di YouTube saya. Ini kita ngulang sebentar supaya nyambung yang telah kita sampaikan di pertemuan yang lalu. Kemudian yang kedua adalah musafir. Ya, musafir di sini tidak boleh bagi orang yang kurang perjalanannya dari 90 atau 89 km. Dan itu yang pertama. Yang kedua, dia mesti dia mesti keluar dari daerah yang dia tempat tinggal itu. Nah, kalau misalnya dia masih berada di tempat daerah yang dia tinggal, belum dikatakan musafir. Seperti misalnya pembalap, ya, seorang pembalap itu, ya, dia berputar sampai ribuan kilometer yang dia tempuh, tapi hanya di situ saja. Maka orang yang seperti ini tidak diberikan rukhsah oleh Allah Subhanahu wa taala dan bukan dikategorikan musafir. Karena dikategorikan musafir itu adalah mereka yang keluar dari tempatnya, ya, mereka yang keluar dari daerahnya, maka baru disebut dengan musafir. Kemudian selanjutnya syarat yang ketiganya adalah perjalanannya itu bukan dalam keadaan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya sama seperti orang yang diberikan keringanan untuk musafir, salah satunya ya dalam keadaan perjalanan itu lebih daripada 89 km, kemudian dia keluar dari kampungnya atau daerahnya. Yang ketiga itu dia dia mesti perjalanan itu bukan dalam keadaan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau misalnya dalam keadaan bermaksiat kepada Allah, ya tidak ada musafir baginya. Walaupun ulama ada juga berbeda pendapat, ya. Ya, kalau saya tidak salah silap, Imam Abu Hanifah tidak memberikan syarat kepada orang yang walaupun dalam keadaan bermaksiat, ya maksiat beda dengan musafir. Ya bermaksiat, musafir ya musafir. Nah, intinya adalah orang yang dalam keadaan perjalanan walaupun sudah sampai 89 km, ya boleh untuk mengqashar salatnya. Tetapi kalau misalnya dia dalam keadaan bermaksiat untuk dalam keadaan musafir, dalam musafirnya itu beda lagi dosanya. Nah, itu ulama berbeda pendapat. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i, ya mazhab Syafi'i dia mesti perjalanannya itu tidak dalam keadaan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Baik. Nah, timbul pertanyaan Bapak Ibu, mana yang lebih afdol? Nih kita lanjut ya. Mana yang lebih afdol? Ya, kalau misalnya kita dalam keadaan musafir, kemudian kita tetap berpuasa atau berbuka. Mana yang afdol? Nah, jumhur ulama di antara mazhab Al-Hanafiyah, Malikiyah, bahkan Imam Syafi'i atau Syafi'iyah cenderung mengambil pendapat yang pertama. Apa dia? Yaitu lebih tetap terus berpuasa. Ya, terus berpuasa walaupun dia mendapatkan keringanan untuk tidak berpuasa disebabkan dari karena ada faktor musafirnya tadi itu. Nah, maka dalam jumhur ulama mengatakan ya puasa itu lebih baik. Wa antasumu khairul lakum. Kurang lebih begitu. Ya, ini dalam mazhab Hanafiyah, Malikiyah dan Syafi'iyah, ya, dan Syafi'iyah. Nah, dasarnya ketika bila seorang tetap berpuasa, maka dia terbebas dari beban beban untuk membayar hutang puasa dari yang hari lain, dan tidak punya hutang menjadi lebih utama dalam kasus seperti ini. Nah, seperti yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali, ya, menyebutkan bahwa berpuasa ketika safar, ya, berpuasa ketika kita dalam keadaan musafir atau safar begitu ya, itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, daripada orang yang membatalkan puasanya. Nah, itu perkataan Imam Al-Ghazali, ya. Itu perkataan dari Imam Al-Ghazali. Nanti bisa lihat di kitab Al-Wajiznya. Nah, karena apa? Karena tabri'ah az-zimmah, ya, tabri'ah az-zimmah. Tabri'ah az-zimmah itu maksudnya adalah seorang yang jadi bebas dari beban dan tanggungan. Ya, tabri'ah az-zimmah. Namun kalau misalnya seorang tetap berpuasa ketika dalam keadaan safar, bahkan malah mengakibatkan dia mendapatkan doror gitu, mendapatkan mudarat padahal dia dalam keadaan safar, maka tentu berbuka lebih utama begitu ya, berbuka lebih utama. Itu yang dikatakan oleh dalam kitab Al-Wajiz, ya. Tapi kalau misalnya kita dalam keadaan musafir, ya, musafir, kemudian kita berpuasa dan tidak menjadikan mudarat musafir itu, ya, puasa itu lebih baik, ya, lebih lebih baik. Ini sepakat jumhur ulama mengatakan hal ini demikian. Nah, dalilnya apa? Ya, dari dalam hadis baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang mana ada sahabat Nabi, kharajna ma'a Rasulillah, ya, kami keluar bersama Rasulullah fi syahri Ramadhan, pada bulan Ramadan, fi harrin syadidin, panas yang amat sangat-sangat luar biasa, ma fina saim, ya, kami semuanya puasa, illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma fina saimun illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada seorang pun yang berpuasa di antara kami. Ma fina, ma ini adalah ma yang artinya tidak, ya. Tidak seorang pun, mafina, tidak ada satu orang pun yang di antara kami itu yang berpuasa illa Rasulullah SAW, kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, wa Abdullahi ibnu Ruahah, dan ada sahabat Nabi juga yang bernama Abdullah bin Ruahah. Ini seorang ulama besar, ya, di kalangan para sahabat. Nah, Abdullah bin Ruahah juga dia dalam keadaan tidak berpuasa. Ya, Rasulullah dan Ibnu Ruahah tidak dalam keadaan berpuasa, padahal di saat itu, ya, dalam keadaan perjalanan dan panas yang amat sangat-sangat terik sekali, tapi Rasul tetap berpuasa. Nah, ini sebagai dalil, ya, hadisnya sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahumullah taala. Baik, kita lihat bagaimana ini, mohon maaf kamera tidak saya nyalakan karena memang buram, ya, kamera saya, laptopnya rusak. Baik, kemudian kita lihat dari salah satu mazhab Hanafi, ya, salah satu mazhab Al-Hanafi. Nah, apa kata beliau? Ini ulama besar, ya, Imam Al-Kasani namanya.
Imam Al-Kasani ini wafat tahun 587 Hijriah. Apa kata beliau? Tsumma as-shaumu fi safari afdal min al-iftari 'indana. Idza lam yajhadhu as-shaum wa lam yud'afhu. Apa kata yad'afhu gitu ya. Apa kata beliau ya dalam kitabnya Al-Kasani ya Badi' as-Sana'i fi Tartib asy-Syara'i. Kata beliau thumma shaum fi safari afdal min al-iftar. Apa kata beliau? Kemudian menurut kami ya indana, menurut kami berpuasa dalam keadaan safar itu afdal min al-iftar, lebih utama daripada berbuka, ya kan? Lebih utama daripada berbuka, dibandingkan ya apa namanya dibandingkan dari minal iftar, daripada berbuka puasa. Nah, kalau misalnya idalam apabila tidak dia apabila jika dia berpuasa tidak menyusahkan dia, kalau dia berpuasa tetapi dia tidak menyusahkannya dan membuatnya menjadi lemah. Walam yad'afhu ya, walam yad'afhu, selama dia itu tidak membuat dia lemah dan selama dia itu tidak menyusahkan dirinya, maka berpuasa itu lebih afdal. Ini kesimpulannya adalah kalau misalnya berpuasa itu tidak mendatangkan mudarat bagi dirinya, maka puasa itu lebih afdal bagi dirinya itu selama dia itu tidak mendatangkan mudarat sama sekali. Nah, ini pendapat daripada mazhab Al-Hanafiyah ya, Imam Al-Kasani. Ya, seorang yang hidup di masa keemasan ya, ulama khalaf. Baik, kita lihat dari kitabnya mazhab Hanafi juga, Allamah Al-Marghinani ya, wafat tahun 593 Hijriah. Apa kata beliau? Wa in kana musafiran, kalau ada orang dalam keadaan musafir ya, dia berpuasa dan puasanya itu tidak membahayakan pada dirinya, fasaumuhu afdal, maka puasanya itu lebih utama. Ini kata beliau nih Bapak Ibu hadirin. Ya. Apa kata beliau? Puasanya itu lebih fasaumuhu afdal. Puasa itu lebih utama. Namun wa in aftar, kalau misalnya dia itu berbuka puasa, jaza, boleh. Bukan berarti dia tidak boleh untuk tidak berpuasa, boleh, monggo-monggo saja. Tetapi fasaumuhu afdal, bagi orang yang musafir berpuasa itu lebih afdal ya, berpuasa itu lebih afdal ketimbang dia berbuka puasa atau tidak berpuasa sama sekali. Kenapa demikian? Li'anna safara la yara 'anil musyaqqah. Kenapa kata beliau? Ya, kenapa kata beliau? Li'anna safara, sesungguhnya karena bahwasanya safar itu tidak la yara minal musyaqqah, tidak terlepas daripada kesusahan bagi orang yang dalam keadaan tidak akan terlepas dari kesusahan, maka dijadikan safar itu sebagai uzur yang tersendiri bagi dirinya. Intinya bahwasanya dalam mazhab Al-Hanafiyah, Syekh Al-Marghinani ya mengatakan ya silahkan aja kalau puasa ya, puasa itu lebih baik ketimbang kita berbuka puasa, asalkan tidak mendatangkan mudarat atau musyaqqah pada diri kita. Nah, kita lihat ya dalam kitab Majmu' Syarah Muhazzabnya Imam An-Nawawi rahimahullah taala, wafat pada tahun 676 Hijriah. Apa kata beliau? Ini pernyataan yang sangat panjang sekali ya. Fa in kana safaruhu fawqa musafatil qasar, jika jarak perjalanannya itu di atas atau melebihi jarak yang dibolehkan untuk melakukan qasar. Nah, ini fa in kana safaruhu fawqa musafatil qasar, kalau jarak perjalanannya di atas atau melebihi jarak yang dibolehkan untuk melakukan qasar atau melakukan sholat qasar maksudnya, ya kan, walaisa maksiyah, dan bukan tujuannya itu untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, falahul fitru fi ramadhana, ya maka baginya itu untuk al-fitr, yaitu berbuka puasa. Ya, berbuka puasa fi ramadhana, pada bulan Ramadan.
Maka kata Imam Syafi'i, kata Imam An-Nawawi, ya kalau misalnya dia dalam perjalanan itu tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia mempunyai hak untuk berbuka puasa pada bulan Ramadan sesuai dengan perkataan pendapat ijma para ulama min nasil kitab wa sunnati, ya dalam kitab Al-Qur'an maupun sunnah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kata Imam Imam An-Nawawi rahimahullah taala dalam kitab Majmu' Syarh Muhadzabnya. Nah, beliau menyampaikan, ya apa katanya? Qala Syafi'i wal ashab. Imam Syafi'i, Imam Syafi'i mengatakan, ya dan para murid-muridnya Imam Syafi'i, ya para Syafi'iyahnya lah begitu ya, berkata lahus saumu wa lahul fitr. Ya, baginya itu ada hak untuk berpuasa dan ada juga haknya itu untuk berbuka puasa. Wa amma, dan adapun kata Imam Syafi'i, wa amma afdalahuma akan tetapi yang paling afdal di antara keduanya itu faqala Syafi'i wal ashabu, Imam Syafi'i dan para pengikutnya Imam Syafi'i mengatakan, ya kalau mendatangkan darurat dalam berpuasa itu fal fitru afdal, maka berbuka itu lebih utama, ya kan? Tapi kalau misalnya tidak, wa illa, kalau misalnya dia tidak mendatangkan mudarat sama sekali ketika dia berpuasa, ya dalam keadaan safar itu, wa illa kalau tidak fasaumu afdal, maka puasa itu lebih utama. Ini subhanallah ya. Ini perkataan Imam Syafi'i ini nih, teman-teman. Ya, perkataan Imam Syafi'i. Nah, kita lihat pendapat yang lainnya dalam seorang ulama besar namanya Zakaria Al-Ansari, ya wafat pada tahun 926 Hijriah. Nah, mazhabnya mazhab Syafi'i. Dalam kitabnya Asna Al-Matalib Syarah Rawdhah At-Talibin. Ya, Syarah Rawdhah At-Talibin. Apa kata beliau? As-saumu lil musafiri afdal min fitrihi. Apa kata beliau? As-saumu lil musafiri, berpuasa bagi orang musafir afdal, lebih utama, ya min fitrihi, dari membatalkan puasa itu. Nah, ini luar biasa ya. Terakhir, kita lihat daripada pendapat Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Ya, beliau juga salah satu ulama besar, ya wafat pada tahun 974 Hijriah. Ya, salah satu ulama besar dari kalangan mazhab Syafi'i. Nah, beliau menulis kitab Tuhfatul Muhtaj, ya. Tuhfatul Muhtaj. Apa kata beliau? In annahu, kalau bahwasanya jika dengan berpuasa itu dapat membahayakan dirinya, ya fal fitru afdal, maka berbuka puasa itu lebih utama. Wa illa, kalau tidak fasaumu afdal. Kurang lebih begitulah ya. Maka kata Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, puasa itu musafir, bagi orang musafir puasa itu lebih baik baginya selama tidak mendatangkan mudarat sama sekali dalam keadaan musafir itu, tidak kelengan, tidak muntah-muntah, tidak mabuk misalnya gitu kan, tidak demam, tidak ya seterusnya lah, tidak mendatangkan musyaqqah kepadanya atau mendatangkan mudarat baginya, maka puasa itu atau berpuasa itu lebih utama ketimbang dia berbuka puasa atau tidak berpuasa sama sekali. Walaupun ada hak untuk bagi dia itu berbuka puasa atau tidak berpuasa karena dalam keadaan musafir. Tapi kalau ditanya mana yang paling afdol Ustaz, yang paling afdol itu adalah dia dia berpuasa kalau tidak mendatangkan mudarat sama sekali. Nah, inilah menurut pendapat ulama selintas ulama mazhab ya, terutama mazhab kita adalah mazhab Syafi'i. Orang yang mengaku mazhab Syafi'i ya mesti paham ini, ya mesti paham tentang hal yang seperti ini. Nah, bagaimana menurut ulama yang lain? Nah, menurut ulama ulama Al-Hanabilah, ya, ulama Hanabilah menyebutkan bahwa orang yang lebih utama dalam hal ini adalah berbuka puasa. Ya, dia lebih utama berbuka puasa. Nah, salah satunya yang berpendapat seperti ini adalah Al-Khiraqi. Imam Al-Khiraqi ini adalah salah satu tokoh dalam mazhab Hanabilah. Beliau menyebutkan bahwa berbuka itu hukumnya mustahab.
artinya disunahkan atau dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau tetap dia berpuasa dalam keadaan safar, ya menurut mazhabnya Hanabilah ya, menurut Imam Al-Khiraqi, ya justru hukumnya makruh. Justru hukumnya makruh meskipun safar itu tidak menimbulkan musyaqqah atau memberatkan dirinya. Nah, ini luar biasa ya. Ini salah satu khazanah keilmuan ya, ternyata ulama berbeda pendapat ya masalah hal seperti ini. Maka menurut mazhabnya Hanabilah bahwasanya ya berbuka puasa ketika dalam keadaan musafir, ketika dalam keadaan musafir mustahab, itu disunahkan, disunahkan. Nah, ada dalilnya nggak dalam Al-Quran, dalam hadis? Ada. Ya, dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ya, apa kata Rasulullah SAW? Laisa minal birri as-sawmu fis safar. Ini hadisnya sahih. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bukan termasuk, laisa minal birri, bukan termasuk bagian daripada kebaikan. Apa dia? As-sawmu, yaitu puasa. Fis safari, dalam keadaan musafir, dalam keadaan safar. Nah, dalam hadis yang lain, ya dalam hadis yang lain sahih juga hadisnya Bapak Ibu. Ya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Alaikum birukhsatillahi. Hendaklah kalian itu alaikum birukhsati itu mengambil ya. Hendaklah kalian itu mengambil keringanan yang Allah berikan kepada kalian. Alladzi rakhasa lakum faqbaluha. Yang mana Allah telah memberikan rukhsah kepada kalian atau keringanan kepada kalian. Fakbaluha, terima itu rukhsah atau keringan dari Allah. Ini hadisnya sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Muslim. Kita lihat bagaimana menurut pendapat Imam Ibnu Qudamah. Ya, salah satu ulama, salah satu imam ya, salah satu ulama besar dari kalangan mazhab Hanabilah, yang mana beliau ini wafat pada tahun 620 Hijriah. Beliau punya kitab namanya Al-Mughni. Apa kata beliau? Faslun, ya fasal, wal afdalu 'inda imamina, yang paling afdal ya menurut imam kita yaitu Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala, semoga Allah memberikan rahmat kepadanya. Al fitru fis safar, berbuka dalam keadaan safar itu, wa huwa madhhabu Ibni Umar wa Ibni Abbas wa Sa'id ibn Musayyib wa Sya'bi wal Auza'i wa Ishaq. Kata beliau begitu, Masya Allah. Ya. Apa kata beliau? Yang paling afdal menurut imam kita, berbuka puasa di saat safar dan berbuka di saat dalam keadaan safar. Dan pendapat ini juga wa huwa madhhabu Ibni Umar, dan pendapat ini juga yang dipegang oleh Sayyid Umar ya, Umar bin Khattab, wa Ibnu Abbas, dan pendapat Imam Ibnu Abbas, Sa'id bin Musayyib, dan wa Sya'bi, dan Imam Auza'i, dan Imam Ishaq. Ini bukan kaleng-kaleng ya. Ini dilihat dalam kitab Al-Mughni ya, karangan daripada Imam Qudamah, Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala. Nah, itu yang pertama. Yang kedua kita lihat juga ya dari pendapat Imam Syafi'i, Imam Ibnu Taimiyah. Nah, salah satu ulama mazhab daripada Imam Hanabilah. Apa kata beliau dalam kitabnya Majmu' Fatwa Ibnu Taimiyah? Ammal musafiru, bahwasanya orang yang musafir ya, boleh membatalkan puasanya bittifaqil muslimina, dengan kesepakatan para ulama ya, para ulama. Tetapi wa illam yakun alaihi, akan tetapi walaupun tidak terdapat kesusahan dalam safar ya, wal fitru lahu afdal, ya lebih utama baginya berbuka itu ya. Maka kata beliau ya, seorang musafir boleh membatalkan puasanya sebagaimana kesepakatan kaum muslimin atau para ulama, walaupun tidak terdapat kesusahan dalam keadaan safar, dan membatalkan puasa itu lebih utama baginya. Kalau wa insama, kalau dia ingin berpuasa juga, jaza inda aksaril ulama, boleh dia melakukan puasa
ya menurut kalangan para ulama. Wa minhum may yaqul la yujzi'uhu. Namun jika dia berpuasa maka puasanya sah menurut pendapat para ulama, dan ada juga ulama yang berpendapat tidak sah. Ya. Wa minhum may yaqul, dan ada juga di antara para ulama yang mengatakan ya tidak sah, la yajzi'uhu, tidak sah puasanya. Begitu. Ya begitu kurang lebih. Ini apa namanya? Banyak ya pendapat-pendapat yang seperti ini. Termasuk pendapat Imam Al-Mardawi ya. Imam Mardawi ya, salah satu ulama mazhab di kalangan Hanabilah juga, wafat pada tahun 885. Kurang lebih begitu juga. Wal musafiru yustahabbu lahul fitr. Disunahkan bagi orang yang musafir itu, baginya itu berbuka puasa. Wa huwa madhab wa hadal madhab wa alai ashab, dan ini menurut pendapat kita. Ya, pendapat imam mazhabnya Hanabilah. Nah, kurang lebih seperti itu ya, kurang lebih seperti itu. Baik, ini kita ada satu pendapat ya, pendapat yang agak nyeleneh lah ya, pendapat yang agak aneh. Siapa dia? Yaitu pendapat Imam Ibnu Hazm, yang ulama besar. Ya, sekedar untuk menambah khazanah keilmuan dan wawasan kita saja. Namun tidak bisa dijadikan pegangan sama sekali karena pendapatnya agak keluar dari pendapat para ulama, jumhur ulama. Nah, pendapat ini ya dari kalangan tokoh mazhab Zahiri ya, karena Imam Ibnu Hazm ini adalah Zahir, mazhab Zahiri. Wafat pada tahun 456 Hijriah. Nah, yang mengatakan bahwa orang yang sedang berpuasa, kalau dia melakukan safar 1 mil, kalau misalnya dia melakukan safar 1 mil, otomatis puasanya menjadi batal. Ini kata beliau nih. Ya kalau misalnya dia dalam keadaan perjalanan 1 mil saja, itu otomatis puasanya menjadi batal. Dan dia wajib mengganti atau mengqadha pada hari-hari yang lain. Ya pada hari-hari yang lain. Dan ini dituangkan pendapat seperti ini dalam kitab Al-Muhalla ya bil Athar. Ya, ini dalam kitab Muhalla, ya kitab Imam Ibnu Hazm ya. Imam Ibnu Hazm. Ini kalau kita bacakan lumayan panjang juga. Baik, kita lanjutlah dulu. Musafir ya, kalau misalnya dia ingin membatalkan puasa ya dia wajib untuk qadha ya, dia wajib untuk qadha. Sepakat para ulama. Nah, kemudian yang ketiga adalah yaitu orang yang tidak mampu untuk berpuasa. Walal ladzina yutiqunahu fidyatun tu'amu miskin. Dan bagi orang yang tidak mampu untuk berpuasa, ya maka baginya itu apa namanya, fidyatun tu'am miskin, memberikan fakir miskin makan, ya memberikan fakir miskin makan ya, di dalam Al-Quran ya, di dalam Al-Quran. Nah, orang yang apa namanya, para ulama ya telah menyusun daftar siapa saja yang termasuk dari kriteria yang tidak mampu berpuasa ya, dan mereka itu ya orang yang lanjut usia dan atau sudah uzur gitu ya. Nah, selain itu ada juga orang yang sakit misalnya, yang tidak sembuh misalnya gitu ya. Ini tidak mampu nih, ya, seperti orang lanjut usia tidak mampu lagi, penyakit yang nggak kunjung sembuh gitu ya. Ini adalah orang yang tidak mampu, dia tidak mampu untuk melaksanakan berpuasa. Nah, yang pertama yang perlu kita ketahui bersama nih Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ini waktunya tinggal 8 menit lagi ya. Baik. Para ulama mengatakan sepakat bahwasanya orang yang tua renta, orang yang lanjut usia, bahwasanya mereka diberikan rukhsah atau keringanan oleh Allah untuk tidak berpuasa sama sekali di siang hari bulan Ramadan. Ya, kenapa? Karena dia tidak mampu untuk memberikan atau tidak mampu untuk berpuasa. Nah, tidak mampu untuk berpuasa. Ya, makanya kalau ada orang yang apa namanya, yang tidak berpuasa, kita ketemu bukan musafir, ya bukan musafir, bukan dalam keadaan tua renta, ya bukan dalam keadaan susah gitu kan, tapi dia nggak berpuasa, bisa jadi dalam keadaan haid. Laki-laki kalau nggak berpuasa mungkin dalam keadaan haid, kurang lebih begitu, kurang lebih ya. Ini banyak sekali kaum muslimin ya. Kalau kita jalan-jalan ke Tanah Abang itu Bapak Ibu, ini banyak ya Allah. Ini kenapa manusia ini nggak berpuasa? Sambil jual baju ngerokok. Ini kenapa begitu?
Apalagi kalau misalnya seminggu sebelum Idul Fitri gitu ya, nah itu banyak orang di Tanah Abang tuh nggak berpuasa. Ini sengaja saya sampaikan bahwa ini kenyataan, ya. Maka kita butuh hamba-hamba Allah yang terjun ke lapangan seperti jemaah-jemaah tablik itu, subhanallah ya, terjun ke lapangan mendakwahkan Islam. Ya, tapi sekelompok manusia banyak yang tidak setuju, yang tidak senang dengan jemaah tablik. Baik, kemudian apa namanya? Bukan berarti kewajiban berpuasa itu gugur 100%. Nah, bukan berarti kewajiban berpuasa itu gugur 100%. Kenapa? Karena Allah menegaskan bahwa kasus seperti ini orang tersebut diwajibkan untuk bayar fidyah. Nah, membayar fidyah adalah memberikan makan fakir miskin ya. Memberikan makan fakir dan miskin sejumlah hari yang dia tinggalkan. Ya, sebagaimana yang Allah katakan walalladzina yutiqunahu fidyatun miskin. Nah, ayat ini menurut Ibnu Abbas, ya, Ibnu Abbas mengatakan bahwa tidak termasuk ayat yang dihapuskan. Memang ada ayat yang dinasikh, ada yang dimansuh. Nah, pendapat Ibnu Abbas bahwasanya ayat yang di atas itu tidak dihapuskan. Nah, ayat ini tetap berlaku. Hanya saja berlakunya khusus untuk orang yang sudah tua renta atau sudah tidak mampu lagi untuk berpuasa. Maka dia mesti membayarkan fidyah, ya, membayarkan fidyah. Nah, termasuk orang yang di dalamnya juga yang sakit tidak tidak kunjung sembuh ya, tidak kunjung sembuh sampai dia meninggal dunia, maka orang seperti ini wajib membayar fidyah. Siapa yang membayar fidyah? Ya, kalau ada duitnya duit dia, kalau enggak ya duit keluarga ya pastilah memberikan itu ya. Misalnya batal puasanya itu selama 10 hari begitu, misalnya sudah tua renta atau sakit kemudian meninggal dunia, maka keluarganya lah yang memberikan kalau misalnya ada harta warisan yang dia tinggalkan, menggunakan harta warisan. Kalau tidak, ya keluarganya lah begitu ya. Baik, kemudian yang kedua adalah penyakit yang tidak kunjung sembuh, ya, tidak kunjung sembuh. Dan dalam hal ini, ya, para ulama menyebutkan bahwa mereka yang sakit dan meninggalkan puasa, ya, dan kesehatannya tidak memungkinkan baginya untuk berpuasa dan untuk menggantikan puasa yang dia tertinggal tadi itu, maka mestilah mereka itu membayar fidyah. Baik, kita lanjut dulu. Ini enggak terlalu. Kemudian ya, yang ketiga adalah hamil ya. Wanita yang hamil. Nah, wanita yang hamil atau wanita yang menyusui ini Bapak Ibu yang diberkahi oleh Allah, ya boleh untuk tidak berpuasa pada bulan Ramadan. Nah, para ulama menetapkan bahwa keduanya termasuk orang yang mendapatkan keringanan hamil menyusui. Nah, kedua wanita ini mendapatkan rukhsah dari Allah untuk berbuka puasa. Kalau khawatir akan berdampak kepada janin tentunya begitu ya. Nah, para ulama mengatakan dan berfatwa bahwa wanita yang hamil dan menyusui termasuk yang diberikan keringanan. Ya, sebagaimana yang Allah katakan, wa ma ja'ala 'alaikum fid-din min haraj, kata Allah begitu ya. Dan Allah tidak menjadikan bagimu itu dalam agama ini kesusahan, ya, menjadi kesusahan gitu ya. Nah, sedangkan dari Nabi, ya, ada dalam hadis Nabi SAW, ya, Inna Allah azza wa jalla wada'a 'alal musafir as-sauma wal syatra as-salati wal hub wal murdi'a as-saum. Apa kata Rasulullah SAW? Ya, dari Anas bin Malik Al-Ka'bi bahwasanya Nabi SAW sabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala meringankan kepada orang yang musafir, ya, orang musafir, ya, untuk mengurangi rakaat salatnya, yaitu dengan mengqasar, dan meringankan puasa dari orang yang hamil dan menyusui. Artinya, ya, bagi orang atau wanita yang hamil dan menyusui itu boleh untuk tidak berbuka, tidak berpuasa, tidak berpuasa. Nah, maka para ulama mengatakan bahwa bayi yang disusui itu tidak harus anaknya. Ya. Bayi yang disusui itu tidak mesti anaknya. Ya, bisa aja misalnya bayi yang
yang apa dia mungkin tukang upah misalnya, tukang upah menyusui orang. Makanya ada satu rodoah gitu ya, persusuan. Nah, walaupun misalnya bayi yang itu tuh tidak mesti bayi dia sendiri atau anak dia sendiri. Bisa jadi bayi itu milik orang lain, di mana seorang wanita telah bersepakat ya dengan orang tuanya untuk menjadi ibu susuan ya demi untuk mendapatkan upah dan bayaran yang dia dapatkan. Nah, pada masa lalu ya pada zaman-zaman dulu ya masa-masa negeri-negeri Arab dulu menyusui bayi milik orang lain adalah hal yang lazim yang yang sering dilakukan oleh para wanita di saat itu. Ya, apalagi wanita-wanita yang ada di pedalaman atau Arab Badui begitu ya. Bahkan Rasulullah sendiri sejak kecil pun telah disusui oleh wanita yang dari pedalaman ya yang bernama siapa? Halimah Sa'diyah gitu ya, Halimah Sa'diyah. Dan itu bertahun-tahun disusui oleh Halimah Sa'diyah kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan para wanita itu sengaja datang ke Mekah untuk menawarkan jasa penyusuan. Ya, dibayar upah. Berapa upahnya sebulan? Sekian-sekian. Nah, untuk apa? Untuk mendapatkan kehidupan dari upah menyusui itu. Maka kalau misalnya datang bulan, para wanita yang punya job tadi itu ya menyusui anak orang lain tadi itu termasuk diantara mereka yang mendapatkan keringanan untuk tidak berpuasa. Ya, tidak berpuasa. Nah, ini dia ya. Nah, insya Allah ini waktunya udah habis. Insya Allah nanti kita lanjutkan. Apakah wanita yang hamil dan menyusui itu wajib diqadha atau fidyah atau fidyah dan qadha atau keduanya gitu ya. Qadha saja, fidyah saja atau qadha dan fidyah. Nah, insya Allah nanti pertemuan yang akan datang, insya Allah besok ya. Besok sore kita lanjut jam 5 di link yang sama. Silakan masuk Bapak Ibu yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu dulu yang dapat kita sampaikan. Kita tutup dan salawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.